Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa pula mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tema atau presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Suarman Pulungan dari program studi PPKN. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi kami dari kelompok 1. Yaitu yang dibacakan oleh saya sendiri, yang kedua Nurmalia Utasuhud, yang ketiga Ayu Rosatia Harahap, dengan tema individu sebagai suatu kesatuan. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakannya kepada saya pada saat akhir presentasi. Saya akan memulainya, yaitu pengertian individu sebagai suatu kesatuan. Pandangan bahwa manusia sebagai individu yang merupakan suatu aspek fisik atau jasmani dan psikis atau rohani, jiwa yang tidak dapat dipisahkan, merupakan aspek yang bersifat kasat mata, konkret, dapat diamati dan tidak kekal. Sedangkan psikis atau rohani merupakan aspek yang bersifat abstrak, imaterial, tidak dapat diamati dan kekal. Plato sebagai filosof yang amat tersohor membagi jiwa menjadi 3 aspek kekuatan, yaitu 1. Pikiran atau kognitif berlokasi di kepala, 2. Kehendak berlokasi di dada, 3. Keinginan berlokasi di perut. Pembagian jiwa oleh Plato ke dalam 3 aspek ini kemudian dikenal dengan istilah pendekatan trikotomi. Pandangan Plato dengan konsep trikotominya itu kemudian diikuti oleh para filosof terkenal lainnya, di antaranya adalah Jean-Jacques Rousseau dan Immanuel Kant. Salah seorang murid Plato, yaitu Aristoteles, mengemukakan hasil perenungannya tentang pembagian jiwa yang agak berlainan dengan gurunya. Gejala jiwa tidak dibagi ke dalam 3 aspek, melainkan menjadi 2 aspek, yaitu kognisi disebut juga gejala mengenal berpusat pada pikiran. Konasi disebut juga gejala menghendaki berpusat pada kemauan. Pandangan Aristoteles yang merupakan pembagian gejala jiwa menjadi 2 ini kemudian dikenal dengan istilah pendekatan dikotomi. Yang terkenal ialah Christian Wolff. Pada pengembangan berikutnya, terutama sejak zaman abad pertengahan, para filsuf pada era itu mulai menyadari dan semakin mengembangkan pemikiran dan pengkajian mengenai jiwa manusia. Antara jasmani dan rohani itu merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dibagi atau dipisahkan sama sekali. Pandangan ini kemudian dikenal dengan pendekatan monoisme.
Meskipun disadari bahwa aspek jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan tetapi antara jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Utasuhud. B. Gejala-gejala sebagai gambaran perkembangan berbagai aspek dalam diri individu. Manusia merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan antara aspek jasmani dan rohani. Maka perkembangan berbagai aspek dalam diri individu akan tampak gejala-gejalanya. Adapun gejala-gejala yang biasanya tampak sebagai gambaran berbagai aspek dalam individu antara lain sebagai berikut. 1. Aspek jasmani atau fisik. Gejala yang tampak pada aspek fisik sebagai perwujudan dari adanya perkembangan dalam diri individu antara lain: A. Pertumbuhan payudara pada wanita. B. Lekus pada remaja pria. C. Kulit yang halus pada wanita. D. Otot yang makin kuat dan kekar pada pria. 2. Aspek intelek. Gejala yang tampak sebagai perkembangan individu dalam aspek intelek antara lain: A. Perubahan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai kemampuan anak dalam mengatasi berbagai masalah. B. Kemampuan berpikir abstrak semakin berkembang. C. Semakin berkembangnya kemampuan memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotetik. 3. Aspek emosi. Gejala yang tampak sebagai perkembangan pada aspek emosi antara lain ketidakstabilan emosi pada remaja. B. Memudahnya menunjukkan sikap emosional yang meluap-luap pada remaja, seperti mudah menangis, mudah marah, dan mudah tertawa berbahak-bahak. Semakin mampu mengendalikan diri. 4. Aspek sosial. Gejala yang tampak sebagai perkembangan pada aspek sosial antara lain: A. Semakin berkembangnya sifat toleran, empati, serta memahami dan menerima pendapat orang lain. B. Semakin santun dan menyampaikan pendapat dan kritik kepada orang lain. C. Adanya keinginan untuk selalu bergaul dengan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Semakin senang menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Adanya kesediaan memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. F. Semakin mampu bersikap hormat, sopan, ramah, dan menghargai orang lain. 5. Aspek bahasa. Gejala yang tampak sebagai perkembangan pada aspek bahasa antara lain: bertambahnya perbendaharaan kata. B. Semakin bertambah mahir dan lancar menggunakan bahasa dengan memilih kata-kata secara tepat, penggunaan tekanan kalimat dengan tepat, dan membuat variasi kalimat. C. Dapat mempermulisikan bahasa secara baik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Suwarman dan Nurmalia. C. Perbedaan karakteristik individual. 1. Perbedaan karakteristik individual pada aspek fisik. Perbedaan perkembangan karakteristik secara individual pada aspek fisik tampak: 1. Ada anak yang lelah dalam pekerjaan fisik, tetapi ada yang tahan lama. 2. Perbedaan karakteristik individual pada aspek intel. Perbedaan perkembangan karakteristik secara individual pada aspek intel tampak dengan ada anak yang cerdas, tetapi ada juga yang kurang cerdas atau bahkan sangat kurang cerdas. 3. Perbedaan karakteristik individual pada aspek emosi. Perbedaan perkembangan karakteristik secara individual pada aspek emosi tampak dengan ada anak yang mudah sekali marah, tetapi ada pula yang penyebar. 4. Perbedaan karakteristik individual pada aspek sosial. Perbedaan perkembangan karakteristik secara individual pada aspek sosial tampak dengan ada anak yang mudah bergaul dengan teman, tetapi ada pula yang sulit bergaul. 5. Perbedaan karakteristik individual pada aspek bahasa. Perbedaan perkembangan karakteristik secara individual pada aspek bahasa tampak dengan gejala ada anak yang dapat berbicara dengan lancar, tetapi ada juga yang mudah gugup. 6. Perbedaan karakteristik individual pada aspek
bakat khusus. Perbedaan perkembangan karakteristik secara individual pada aspek bekal khusus tampak dengan ada anak yang sejak kecil dengan mudah belajar memahami alat-alat musik, tetapi ada juga yang sampai hampir dewasa belum juga dapat memahami suatu jenis pun alat musik. 7. Perbedaan karakteristik individual pada aspek nilai, moral, dan sikap. Perbedaan perkembangan karakteristik secara individual pada aspek nilai, moral, dan sikap tampak dengan gejala ada anak yang bersikap taat pada norma, tetapi ada yang begitu mudah dengan enak saja melanggar norma. Ada yang berperilaku bermoral tinggi, tetapi ada yang perilaku tak bermoral. Perilaku bermoral tinggi, tetapi ada yang perilaku tak bermoral dan tak senonoh. Ada yang penuh sopan santun, tetapi ada yang perilaku maupun tutur bahasa seenak-enak sendiri saja. Jadi kesimpulan individual sebagai kesatuan berbagai karakteristik adalah individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, berdasarnya sebagai makhluk yang pilih, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-ciri yang khusus tersebut. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawah yang berbeda satu dengan yang lain, serta perkembangan pada anak akan melewati tahap-tahap tertentu dan setiap tahap-tahap dengan tahap lainnya sehingga memahami terhadap tahap-tahap perkembangan yang dialami untuk menyesuaikan secara mengajar, pemilihan materi, pemilihan sumber belajar, ataupun pemilihan metode pembelajaran. Baik, sekian dan terima kasih presentasi kami dari kelompok 1, individu sebagai kesatuan berbagai karakteristik. Terima kasih. Kami akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dalam presentasi ini dapat menambah wawasan kita, dan apabila ada tutur kata yang saya kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.